Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan ekonomi. Adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang etika produsen. Kalau kita bahas tentang etika yaitu attitude, tingkah laku ya. Kalau produsen itu adalah seseorang yang memproduksi atau ya pengusaha lah bahasanya ya, bahasa mudahnya. Tentu di sini ada pertanyaan, apa tujuan seorang produsen dalam produksi? Jawabannya keuntungan ya. Semua orang akan bahas tentang itu. Ketika seseorang jadi pengusaha, yang dia pikirkan adalah keuntungan. Tapi tidak semua produsen menggunakan cara yang etis untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali ya tantangan-tantangan tentunya. Nah, kita bahas tentang etika produsen secara ringkas saja. Etika produsen adalah prinsip moral ya, moral atau tingkah laku yang harus dipatuhi saat memproduksi barang atau jasa agar apa? Tidak merugikan pihak lain. Ya. Tujuan utama produksi adalah memang keuntungan, tapi produsen harus tetap beretika agar bisnisnya bisa melanjutkan atau secara kontinu, secara berlangsung, secara terus-menerus dan dipercaya oleh masyarakat. Tentu ya, pertama kita harus memperhatikan kelestarian ekologi. Ekologi itu apa sih? Yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, sebagai pengusaha kita harus bisa melihat dari sisi atau kelestarian lingkungan hidup. Produsen wajib menjaga lingkungan dari pencemaran ya, pencemaran air atau kerusakan selama proses produksi di lingkungannya. Misalnya kalau zaman dulu saya pernah lihat ya, ada yang produksi eh, apa namanya ayam sampai ya kotorannya itu masuk ke air dan airnya tercemar. Itu salah siapa? Salah pengusahanya. Nah, jadi pengusaha kita ketika menjadi pengusaha kita harus beretika. Salah satu yang disampaikan tadi, salah satu etika kita sebagai pengusaha adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contohnya apa? Produsen sabun tentu ya membuat apa namanya sabun ramah lingkungan saja yang mudah terurai dan tidak mencemarkan air. Jangan sampai kita bikin sabun tapi air itu sampai terus-terusnya bikin mabuk bahasanya gitu. Itu bahaya. Karena gini, ketika dia orang-orang itu mandi ya menggunakan sabun itu contohnya, nah sabunnya itu malah membahayakan atau apa namanya? Atau bahasanya itu mencemarkan lingkungannya gitu. Jadi ketika air itu sudah tercemari dan itu berbahaya, bisa aja tuh makhluk-makhluk yang ada di air itu mati gitu. Gara-gara sabunnya gitu. Gitu. Produsen sabun kita harus bisa membuat yang ramah lingkungan saja. Artinya tidak berefek untuk lingkungan gitu. Terus apalagi tadi eh, apa namanya? Ketika produksi apa ya, ayam gitu, ayam potong itu kan banyak tuh sisa-sisanya, jangan sampai dibuang di apa, di lingkungan yang nggak jelas. Jadi kita manfaatkan dengan cara diberikan ke ikan lele gitu, sehingga apa lingkungan itu tetap terjaga, terlindungi gitu. Terus lagi di bagian dari produksi apa kertas, itu ya bahan baku kertas itu adalah apa pohon ya, pohon atau apa ya, pohon beda ya, maksudnya pohon apa gitu ya. Eh, dan tentu ya, ketika kita ingin menjaga dari kelestarian lingkungan hidup itu, kita harus bisa memreboisasinya lagi, artinya menanam kembali si pohon-pohon yang sudah kita tebang gitu. Supaya lingkungan tetap terjaga, asri, enak ya, udaranya nyaman seperti itu. Gitu ya itu. Terus lagi kalau zaman dulu itu saya sering nih apa ketika zaman dulu zaman awal banget ya, ketika saya masih SD barangkali. Oh, lama banget tuh, udah lama. Nah, ketika orang tua saya nyemprot padi ya, membasmi hama, itu si belut-belutnya pada pada apa? Pada mati gitu. Belut-belutnya, terus eh, belut-belutnya pada keluar, timbul, mati, terus ikan-ikannya juga pada mati dan seterusnya. Itu berbahaya tuh.
Takutnya apa? Takutnya airnya itu kekonsumsi, keminum, itu berbahaya juga kan. Nah, alhamdulillahnya zaman dulu kan nggak ada begitu. Nah, cuman yang harus dilakukan adalah sekarang ini adalah membuat suatu pupuk itu sehingga apa ramah lingkungan, artinya tidak membahayakan. Bagaimana caranya ya? Dipelajari saja atau itu urusan dari BUMN atau enggak pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha di bidang pupuk gitu ya. Supaya pupuknya itu eh, apa tidak membahayakan gitu. Jangan sampai kan gini, nanti ada ayam yang minum air di sawah itu tiba-tiba mati gitu. Jangan sampai begitu, kalau zaman dulu begitu sih, zaman sama banget gitu. Bahkan saya sering ngambil tuh belut-belutnya gitu, yang sudah keras-keras dia. Terus lagi kalau kita jadi pengusaha kita juga harus mematuhi undang-undang yang berlaku, di mana tentu kita harus mematuhi aturan hukum ya, termasuk tentang lingkungan, konsumen, persaingan usaha yang sehat gitu ya. Dimana contohnya adalah produsen makanan atau pembuat atau pengusaha makanan mencantumkan label halal, izin BPOM dan tanggal kedaluarsa sesuai aturan. Jangan sampai itu nggak ada. Itu bahaya nanti. Kalau dimakan, wah itu bisa bisa berabe. Bisa nih dia barang itu nggak tahu nih kedaluarsanya tanggal berapa dan seterusnya. Terus lagi nggak ada izin BPOM-nya, badan apa obat BPOM itu badan pengurus obat makanan gitu loh. Terus ada izin halalnya, dia harus ada izin halalnya juga. Kalau nggak ada itu, dia takut nih, ini halal nggak sih? Gitu loh. Ini udah diuji belum sih oleh badan kesehatan gitu. Ini udah layak nggak sih dikonsumsi dan seterusnya. Nah kita harus bisa mematuhi aturan itu. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mengurusi, ya, mengurusi dari ketika kita jadi pengusaha makanan nih salah satunya kita harus bisa mengurus izin label halal atau izin halal, terus lagi izin edar ya, izin BPOM obat makanan gitu ya, Badan Pengawas Obat Makanan BPOM itu dia yang akan melihat, meneliti ya. Terus lagi makanannya juga dilabkan dulu, dicek dulu. Terus lagi ada tanggal kedaluarsa itu penting. Nah, sebagai pengusaha kita harus bisa mematuhi aturan tentang itu gitu. Supaya kita nggak disalahkan. Dan memang aturannya sekarang ini kita masuk ke apa aja kita harus ada izinnya, ada izin halalnya, ada izinnya dan seterusnya gitu. Sehingga produk itu kuat gitu ketika ada masalah. Kan takutnya gini, ketika itu nggak ada izinnya, nggak ada izin halalnya, izin BPOM-nya, izin edarnya, ketika kita jual terus orangnya sakit meskipun apa namanya eh, meskipun itu bukan karena makanan kita, barangkali dia sakit. Nah, kita bisa dituntut. Ketika dia menuntut, ini gara-gara makanan ini saya merasakan nggak sehat, mana buktinya? Emang ini pertama nggak ada izin halalnya dan seterusnya. Kalah, udah keok. Nah, kita harus mentaati aturannya. Etikanya adalah mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu atau undang-undang yang berlaku. Apalagi negara kita ini negara hukum yang harus kita taati gitu. Misal kita ingin menjual produk ya, kita harus bisa mengikuti aturan-aturan bagaimana menjual atau mengedarkan produk tersebut. Salah satunya tadi ada izin halal, izin BPOM, izin edar, tanggal keluarsa tercantum di situ. Tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, di mana produsen atau pembuat atau pengusaha tidak boleh memporsir alam dan tenaga kerja. Jangan sampai dia tuh dihabisin tuh tenaga kerja itu tenaganya gitu. Jangan memporsir. Jadi karyawan itu harus mendapati hak yang layak ya. Contohnya apa? Gaji yang sesuai dengan UMR, terus lagi dan jam kerja yang manusiawi. Jangan sampai lu kerja ini dari jam sekian sampai jam sekian. Artinya aturannya sangat sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan gitu. Nah, serta tidak membuang limbah ke sungai itu sebagai etika. Ya, kita harus bisa memanusiakan manusia, lalu kita juga harus bisa menggaji sesuai dengan UMR atau sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan penggajian karyawan atau pegawai. Nah, tentu etika ini penting agar produsen
tidak hanya mengejar untung ya, tapi juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Lingkungan harus tetap berjalan bersih, aman, nyaman ya. Terus lagi produknya juga harus tetap apa namanya mengikuti aturan agar menjadi kenyamanan untuk si konsumen dan perusahaan gitu. Dan terakhir tadi disampaikan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Sumber daya itu kan salah satunya adalah tenaga kerja atau karyawan lah bahasanya. Kita jangan memforsir waktu karyawan, karyawan juga ada hak untuk libur, untuk istirahat, hak untuk cuti, hak untuk berkeluarga, untuk bersama keluarga. Lalu apa? Kita harus bisa memanusiakan manusia lah pada dasarnya. Lalu serta apa namanya atau tidak membuang limbah ke sungai. Artinya kita harus bijak terhadap lingkungan. Saya rasa itu terkait dengan pembelajaran kita terkait dengan etika produsen kita sebagai pengusaha atau sebagai pembuat apa namanya kita harus memiliki etika. Saya rasa itu demikian. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.